Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aris Matunruang. Saya adalah mahasiswa Magister Sains Manajemen Angkatan 2018. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Karakteristik Dewan Direksi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan. Adapun latar belakang dari proposal tesis saya yaitu berkembangnya isu bisnis, isu etika dan isu bisnis dalam pengelolaan perusahaan mendorong untuk lebih serius dalam penerapan corporate social responsibility, di mana pendekatan secara tradisional yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya mengejar profit semata telah lama ditinggalkan dan mulai beralih ke menggunakan triple bottom line yang dikemukakan oleh Jackson Boswell Davis 2011, di mana perusahaan tidak hanya mengejar profit semata, tapi harus memperhatikan lingkungan dan sosial di masyarakat. Hal ini, pendekatan triple bottom line sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, di mana Dewan Direksi sangat berperan dalam hal itu. Tapi penelitian menganggap bahwa di satu sisi, Dewan Direksi yang efektif tidak hanya memantau perilaku manajer yang oportunis, tetapi juga menyediakan berbagai sumber daya dan informasi yang berguna, seperti diungkapkan oleh Hillman dan Daniels 2003. Di sisi yang lain, Dewan Direksi yang hanya berfungsi sebagai stempel karet di perusahaan yang memberikan sedikit kontribusi bagi pengawasan dan penyediaan sumber daya, sehingga membatasi kontribusi mereka terhadap hasil perusahaan. Ini diungkapkan oleh Drucker 1981. Dewan Direksi dipandang sebagai orang yang sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan corporate social responsibility, seperti diungkapkan oleh Zahra dan kawan-kawan 2019. Tetapi hubungan antara corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan dapat dilihat dari komitmen karyawan, di mana komitmen karyawan dapat menjelaskan hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena keterkaitan karyawan sangat penting dalam hasil untuk kinerja CSR, di mana komitmen karyawan sangat dibutuhkan sebagai landasan dan patokan dalam peningkatan hasil kinerja CSR maupun keuangan. Adapun rumusan masalah dari proposal tesis saya itu, karakteristik Dewan Direksi hanya seperti simbolis yang dimana menyebabkan keterlibatan CS yang lebih rendah, sehingga efek yang berkurang karena perusahaan yang memanfaatkan atribut Dewan Direksi hanya untuk mengamankan citra dan legitimasi terhadap stakeholder, dengan demikian anggota Dewan Direksi mungkin tidak berfungsi secara optimal dalam peningkatan CSR. Itu diungkapkan oleh Oh et al. 2019. Sejumlah penelitian menemukan hubungan antara karakteristik Dewan Direksi dan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghasilkan berbagai temuan yang tidak konsisten. Menurut Sains dan Romero 2019, alasan tidak konsistennya adalah kurangnya ukuran empiris di tingkat manajer individu dan saluran yang dapat dilalui oleh tata kelola perusahaan, sehingga karakteristik Dewan Direksi mempengaruhi laporan keberlanjutan CSR. Hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan telah menghasilkan banyak temuan, tetapi temuannya itu tidak dapat didefinisikan dan masih diragukan. Artinya masih inkonsistensi, seperti yang dikemukakan oleh Margolis dan Walsh 2003. Penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme yang mendasari dan mendorong pengembalian yang menguntungkan
dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Adapun pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, apakah karakteristik dewan direksi yang diukur dengan kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap CSR? Yang kedua, apakah karakteristik dewan direksi yang diukur dengan karakteristik dewan direksi independen berpengaruh positif terhadap CSR perusahaan? Yang ketiga, apakah karakteristik dewan direksi yang diukur dengan keragaman dewan direksi berpengaruh positif terhadap CSR perusahaan? Yang keempat, apakah karakteristik dewan direksi yang diukur dengan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap CSR perusahaan? Yang kelima, apakah CSR yang diukur dengan Global Reporting Initiative berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan? Sehingga tujuan penelitian dari proposal tesis saya itu, yang pertama itu menganalisis pengaruh positif kompensasi CEO terhadap CSR. Yang kedua, menganalisis pengaruh positif dewan direksi independen terhadap CSR. Yang ketiga, menganalisis pengaruh positif keragaman dewan direksi terhadap CSR. Yang keempat, menganalisis pengaruh negatif konsentrasi kepemilikan terhadap CSR. Yang kelima yaitu menganalisis pengaruh positif CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun manfaat penelitiannya itu yang pertama, manfaat empiris, di mana dampak dari hasil penelitian diharapkan mampu memperluas sumbangsi teori dan pengembangan pada ilmu manajemen khususnya keuangan, dan juga diharapkan menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan literatur dan konsep karakteristik dewan direksi, CSR, dan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, manfaat kebijakan, di mana penemuan ini menyoroti pentingnya peran struktur dewan direksi yang kuat dan solid dalam mengejar tujuan CSR sebagai badan tertinggi dalam pembuatan keputusan di perusahaan. Diharapkan kebijakan CSR dibentuk di tingkat dewan mungkin memiliki efek yang positif pada hierarki yang lebih rendah, sehingga pada tingkat manajemen dan struktur sumber daya manusia, dan pada akhirnya menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan praktek lingkungan yang bertanggung jawab secara sosial, dan kinerja keuangan juga akan semakin meningkat. Adapun teori yang saya gunakan yang biasa disebut sebagai teori payung, yaitu yang pertama teori legitimasi, di mana teori legitimasi yaitu tindakan bagaimana menyamakan persepsi dan asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma nilai kepercayaan, dan dapat definisikan dan dikembangkan secara sistem sosial. Itu dikemukakan oleh Sussman 1995. Sehingga legitimasi memberikan manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup bagi perusahaan dan merupakan sistem pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan lingkungan sosial. Teori agensi yang kedua itu teori agensi. Hubungan antara pemilik, prinsipal, dan manajer agen menjadi masalah antara agen dan biaya kegiatan. Masalah antara agen dan biaya kegiatan dianggap sebagai konflik kepentingan dalam bisnis. Dewan direksi ditunjuk untuk meminimalkan masalah yang berkaitan dengan biaya agensi, serta untuk mengawasi perilaku manajer, dan juga sehingga memperkuat sistem pengendalian internal di dalam perusahaan. Selain itu, tekanan masyarakat juga memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan CSR-nya secara sukarela. Adapun hipotesisnya, yaitu yang pertama, karakteristik dewan direksi yang diukur dengan kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap CSR perusahaan. Yang kedua, karakteristik dewan direksi yang diukur dengan dewan direksi independen berpengaruh positif terhadap CSR perusahaan. Yang ketiga, karakteristik dewan direksi yang diukur dengan keberagaman dewan direksi berpengaruh positif terhadap CSR perusahaan. Karakteristik dewan direksi yang diukur dengan konsentrasi kepemilikan
direksi berpengaruh negatif terhadap CSR perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur dengan Global Reporting Initiative berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun model penelitiannya yang pertama yaitu karakteristik dewan yang memiliki proksi kompensasi dewan, direksi independen, kerabungan dewan direksi, konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Terus tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, dan Tobinski. Adapun variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, dualitas CEO, dan leverage. Adapun definisi operasionalnya itu yang pertama kompensasi CEO. Ukuran kompensasi CEO diambil dari kompensasi dihitung sebagai jumlah gaji, bonus, dan kompensasi jangka panjang, sedangkan kompensasi tunai dihitung dengan jumlah gaji dan bonus. Maka rumusnya yaitu CEO kompensasi sama dengan gaji plus bonus plus kompensasi jangka panjang. Selanjutnya dewan direksi independen diukur dengan rasio antara jumlah total direktur independen di dewan direksi dan jumlah total direktur di dewan. Yang ketiga, keragaman dewan direksi diukur dengan dua proksi. Saya mengambil dua proksi, yaitu melalui keterwakilan perempuan dan latar belakang pendidikan. Yang pertama itu bagaimana diungkapkan oleh S. Pekovic, S. Vogt 2019 yang presentasi perempuan di Dewan untuk keterwakilan perempuan. Terus untuk latar belakang pendidikan masing-masing didasarkan pada keanekaragaman mereka, yaitu bisnis dan ekonomi menggunakan variabel dummy yaitu 1, ilmu sosial 2, ilmu alam sains 3, dan teknik dan ilmu terapan yaitu 4, seperti diungkapkan oleh Blau 1977. Konsentrasi kepemilikan variabel menggunakan variabel dummy kode 1 untuk konsentrasi kepemilikan terkonsentrasi dan kode 0 untuk konsentrasi kepemilikan tersebar atau disperse. Diungkapkan Berne dan Rubin 2010. Konsentrasi kepemilikan dihitung sebagai presentasi kepemilikan dari pemilik tunggal terbesar berdasarkan hak suara seperti di Pekovic 2019. Selanjutnya variabel tanggung jawab sosial perusahaan, instrumen yang digunakan untuk mengukur yaitu GRI 4 atau diambil dari Global Reporting Initiative yang terdiri dari 3 fokus pengungkapan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai sustainability reporting. Maka seperti yang dijelaskan yaitu CSRI, jumlah item perusahaan NJ, XIJ itu 1 untuk jika item CSR diungkapkan, 0 jika item tidak diungkapkan dengan menggunakan variabel dummy. Tobinski yaitu indikator kinerja berbasis pasar, di mana Tobinski memperhitungkan nilai pasar perusahaan di bursa saham dengan rumus Tobinski, total market value tambah total book value liability per total book value of asset. Ini seperti yang dikemukakan oleh White et al. 2002. Selanjutnya, variabel ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemasaran, sehingga rumus dari ROE yaitu laba bersih per total ekuitas pemegang saham kali 100%. Selanjutnya ROA yaitu indikator kinerja berbasis akuntansi, di mana ROA memperhitungkan laba bersih dan total aset yang keduanya diambil dari laporan keuangan, sehingga rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih per total aset kali 100%. Itu dikemukakan Wadak dan Grever 1977. Variabel selanjutnya itu variabel kontrol, yaitu pertama, ukuran perusahaan digunakan untuk mengontrol efek kinerja keuangan, diukur dengan natural logaritma nilai total dari total nilai buku aset atau total penjualan perusahaan, size log per dalam kurun total aset, Chan et al. 2018. Ukuran dewan direksi diukur dengan seluruh orang yang duduk di dalam dewan direksi, diukur
Ukuran Dewan Direksi untuk mengontrol karakteristik Dewan Direksi itu Cam Belanda 2019. Dualitas CEO digunakan untuk mengontrol karakteristik Dewan dan memimpin secara bersama ditentukan dengan variabel dummy, yaitu jika dia memimpin secara bersamaan maka diberi skor 1, tapi jika Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memimpin secara bersamaan maka diberi 0. Itu dikemukakan oleh Yekini. Adapun leverage digunakan untuk mengontrol kinerja keuangan dan kinerja sosial perusahaan dan merupakan penggunaan pinjaman untuk meningkatkan potensi imbal balik atau return. Sehingga leverage digunakan sebagai salah satu proksi variable control. Leverage sama dengan total utang per total aset, seperti yang dikemukakan oleh Joe dan Harjoto 2011. Selanjutnya itu metode riset. Yang pertama itu desain penelitian, yaitu menggunakan desain kuantitatif. Sampelnya itu perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 sampai 2019. Jumlahnya itu saya mengambil sampel 30% per industri secara aktif melakukan perdagangan saham, di mana sampel untuk keseluruhan industri yang aktif sebenarnya di BI itu sekitar 728. Teknik pengambilan sampel yaitu sampel penelitian didasarkan pada metode non-probability sampling, tepatnya metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan dan laporan CSR tahunan di semua sektor industri yang didapatkan melalui situs Bursa Efek Indonesia, Pusat Bisnis Ekonomi dan FEBUGN, Thomson Reuters, dan Gary dan lain-lain. Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan akumulasi regresi data panel dan pengestimasinya menggunakan alat statistik FUS. Selanjutnya uji statistik deskriptif, asumsi klasik dan hipotesis, yaitu uji statistik deskriptif itu menggunakan maksimum, median, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik menggunakan uji heterogeneisitas, multikorelitas, autokorelasi, normalitas, dan pengujian hipotesis menggunakan uji statistik T. Adapun hipotesis riset disusun, maka persamaannya sebagai berikut, yaitu dapat pengujiannya hipotesis 1 pada sampel masing-masing jenis perusahaan, yaitu dapat dilihat pengujian hipotesis 1, 2, dan 3. Sekian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.